Lagi? Oke. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Terima kasih sudah mau datang pagi-pagi jam 8:30 untuk mendengarkan saya cerita sedikit-sedikit tentang tadi Rofi udah bilang tentang resiko, terutama sebagai seorang perempuan dan bagaimana perempuan bisa menembus batas dengan mengambil resiko. Berat banget ya kesannya. Ini masih nunggu presentasi. Jadi saya mesti basa-basi dulu atau gimana nih? Gimana? Macet nggak jalan? Oh ya udah, oke. Langsung aja. Oke. Pertama-tama makasih buat tim Creative Mornings karena udah mengundang saya jauh-jauh dari Bali untuk berbicara di sini. Senang banget dengar konsep tentang Creative Morning ini karena semangat komunitasnya berasa banget dan senang aja ngeliat orang yang mau datang pagi-pagi dapat sarapan gratis tapi juga dapat ilmu-ilmu baru. Ya, oke. Masih di scroll karena video. Sebentar ya, technical difficulties ternyata. Ya, nama saya Saras. Musiknya, nama saya Saras. Pekerjaan sehari-hari saya adalah istilahnya kalau orang bilang itu story gatherer. Jadi pekerjaan saya ini mengumpulkan cerita, khususnya cerita tentang perempuan-perempuan yang ada di daerah pedalaman Indonesia, daerah terpinggirkan di Indonesia, dan juga saya pekerjaannya bisa dibilang melayani masyarakat. Jadi saya ini kerja di LSM. Nah, karena saya mesti ke pedalaman, saya banyak traveling. Kebanyakan itu ke Indonesia bagian timur, terutama di NTT. Nah, karena saya sering ke NTT itu, tidak hanya saya sering ketemu dengan orang-orang hebat, saya juga sering ke tempat-tempat yang pemandangannya indah banget dan sangat instagramable. Jadi sejak saya menjadi story gatherer ini, timeline Instagram saya ini fotonya foto-foto kece badai gitu, kurang lebih. Saya tinggal di Ubud, di Bali. Setiap hari kemana-mana naik skuter Honda Beat tanpa macet dan pemandangan sehari-harinya adalah sawah. Mungkin kalau didengar secara singkat, wah kayaknya hidupnya menyenangkan banget ya, seru ya hidupnya, nggak perlu macet-macetan dan kawan-kawannya. Memang benar, saya sangat menikmati hidup saya sekarang. Cuman flashback 2 tahun yang lalu, waktu itu tahun 2014, hidup saya itu benar-benar beda banget dengan kehidupan saya yang sekarang saya jalani inilah sebagai seorang story gatherer. Dulu saya kerja di Jakarta, saya merupakan seorang copywriter di salah satu advertising agency. Lumayan menjanjikan lah karirnya, naik jabatan, ngejar award, dapat award. Semua teman-teman saya di sini, keluarga saya semua di sini, pacar saya juga di sini. Pokoknya kalau dilihat orang, oke lah hidupnya gitu. Tapi sebenarnya dalam diri saya tuh saya mempertanyakan gitu, apakah ini yang pengen saya kejar? Karena sebenarnya kadang-kadang saya suka merasa I was not happy back then gitu. Dan seumur hidup saya nih, dari zaman sekolah, kuliah, sampai kerja tuh lurus banget. I always play by the rule. Jadi sekolah beres, kuliah lulus beres, terus kerja kantoran lah sesuai keinginan dan kehendak kedua orang tua gitu. Tapi sebenarnya saya pikir-pikir, saya berada di persimpangan waktu itu. Saya kontemplasi, apakah itu yang saya pengen? Is that something that I want? Kerja, terus punya pacar lama, istilahnya tinggal dinikahin lah gitu. Tapi ternyata bukan itu yang saya pengen. Jadi satu hari saya bangun dari tidur saya, terus saya bilang, oke, gue mau melepaskan ini semua, dan gue pengen ngejar sesuatu yang emang bener-bener gue pengen lakukan, yaitu adalah membantu masyarakat.
Nah, pas saya bilang nih ke orang tua saya, Bu, Pak, mau pindah ke Bali nih, mau kerja buat LSM. Langsung, semua orang langsung bilangnya gini, mau ngapain pindah ke Bali? Kamu mau nyari bule ya? Atau pertanyaan kedua, mau ngapain ke Bali? Kamu mau party terus ya? Pokoknya stereotip itu keluar semua gitu. Saya pun sampai kesel kayak, bukan itu yang saya cari itu adalah sesuatu yang passion saya gitu. Dan disitulah pertama kali saya benar-benar mengambil keputusan terbesar dalam hidup saya, di mana saya mengambil taking risk, mengambil resiko terbesar dalam hidup saya. Saya meninggalkan semua yang saya sudah punya di Jakarta, dan saya pindah ke Bali, saya pindah ke Ubud. Walaupun kedengarannya ini kayak eat, pray, love banget gitu ya, kayak orang di persimpangan terus memutuskan pindah ke Ubud, but it's all worth it. Jadi ketika di Bali saya benar-benar mulai dari nol. Saya nggak punya teman, nggak punya tempat tinggal, kerja di LSM yang gajinya sebenarnya jauh lebih kecil dari semua pekerjaan yang pernah saya miliki, tapi semua itu worth it. Kenapa? Mulai dari sini. Karena saya bekerja di sebuah organisasi yang menurut saya cukup menginspirasi. Organisasinya singkat aja, namanya Copernic. Copernic itu merupakan sebuah LSM, kadang juga dibilang social enterprise, yang misi utamanya adalah mendistribusikan teknologi-teknologi sederhana dan tepat guna. Contohnya itu lampu tenaga surya, lampu tenaga matahari, lalu kompor biomasa yang ramah lingkungan, gambarnya, dan juga saringan air tanpa listrik ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Jadi daerah-daerah yang istilahnya belum terelektrifikasi, belum ada listriknya, terus belum ada akses air bersih agak sulit, dan juga mereka masih menggunakan cara memasak yang lama. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kemiskinan, seperti itu. Dan dari bergabung di Copernic ini nih, saya akhirnya bisa bertemu dengan perempuan-perempuan yang menurut saya benar-benar menginspirasi saya, dan di situ saya baru ngeh bahwa ini dia nih passion gue udah menemukan apa yang membuat gue bahagia. Ibu-ibu inilah yang bisa dari sini, namanya ibu inspirasi, atau bahasa Inggris kita bilangnya Wonder Women. Keren ya, tapi bukan Wonder Women Marvel Comics sih. Ini ibu-ibu di daerah pedalaman Indonesia. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sebenarnya apa sih yang membuat perempuan-perempuan atau ibu inspirasi ini hebat. Mungkin aku mesti step back beberapa langkah ke permasalahan yang ada di pedalaman Indonesia. Ini salah satu permasalahan. Pertama, lebih dari 12.000 desa di Indonesia masih belum ada akses listrik sama sekali. Jadi jangan kebayangin buat ngecas handphone atau ngecas laptop. Mereka itu kalau matahari sudah terbenam, itu udah nggak ada apa-apa, benar-benar gelap. Dan untuk penerangan, mereka menggunakan lampu minyak tanah. Contohnya seperti ini nih, pelita lah kita bilangnya. Jadi, dan lampu minyak tanah ini tuh mahal, karena minyak tanah itu mahal, berasap, dan berbahaya karena seringkali bisa menyebabkan kebakaran. Waktu itu aku sempat ada di Bajawa, di Flores. Waktu itu lagi musim ujian sekolah. Jadi anak-anak nih mesti belajar karena besok mereka harus mengerjakan soal-soal yang sulit, istilahnya gitu. Nah, mereka mesti belajar dong di malam hari, dan mereka belajar menggunakan lampu minyak tanah ini. Itu kelihatan banget, lampunya tuh cahayanya sangat remang-remang. Mau baca tuh susahnya setengah mati, tapi mereka benar-benar duduk ngeliatin dari dekat, dan lampunya ditaruh dekat banget sama mereka. Akibatnya itu mereka harus menghirup begitu banyak asap hitam, dan sampai-sampai beberapa anak itu ada jelaga hitam di hidungnya. Saking banyak asapnya yang mereka hirup. Jadi ini juga tidak baik bagi kesehatan. Selanjutnya, itu permasalahan satu. Permasalahan yang kedua apalagi, di Indonesia lebih dari 20 juta rumah itu masih menggunakan cara tradisional untuk memasak. Kita bilangnya kompor 3 tungku, gitu kan. Orang kadang-kadang mungkin bertanya, emang apa salahnya? Kan enak makanannya jadi berasap, itu rasanya jadi lebih enak. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman pernah ke rumah-rumah yang masih menggunakan cara memasak seperti ini, bisa dilihat betapa banyak asapnya itu mengepul tebal banget. Dan yang mesti memasak siapa? Perempuan. Dan perempuan itu memasak sambil gendong anaknya. Jadi bayangkan betapa banyak asap yang harus mereka hirup dalam satu hari. Dan mereka mesti memasak sehari 3 jam. Dan itu mereka lakukan setiap hari.
Dan ada data di Indonesia yang mengatakan bahwa ini nih mengakibatkan banyak kematian dini kepada anak-anak, permasalahan ISPA dan seperti itu. Dari permasalahan-permasalahan ini, siapa sih yang korban paling terbesarnya? Nah, korban terbesarnya itu adalah perempuan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, perempuan itu bertanggung jawab dalam menangani hal-hal yang levelnya rumah tangga, memasak, menyediakan makanan untuk keluarganya, menyediakan air bersih untuk air minum untuk keluarganya. Jadi ibu-ibu ini nih waktunya habis untuk ngurusin hal-hal yang sebenarnya bisa jadi lebih cepat gitu. Misalkan mereka harus jalan ke hutan mengumpulkan kayu bakar. Terus habis itu mereka ke dapur mesti memasak dan memasak selama 3 jam sampai terpapar asap yang begitu banyak. Dan akhirnya perempuan-perempuan ini tidak bisa melakukan hal lain selain cuma ngurusin rumah istilahnya. Karena ketika saya ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu ini, saya tanya, Bu, sebenarnya kalau punya waktu lebih mau dipakai buat apa sih? Jawabannya macam-macam. Ada yang bilang, oh kalau saya sih pengennya bisa lebih aktif aja di lingkungan, bisa lebih aktif di let's say, organisasi perempuan, di koperasi. Tapi saya nggak punya waktu, jadi saya udah di rumah aja. Ada juga yang, oh kalau saya punya waktu lebih sih, saya kalau bisa memulai bisnis saya sendiri, buka warung dan sepertinya. Dan ada juga satu perempuan belum nikah, bahkan dia bilang gini, saya sih kalau bisa, saya itu sebenarnya pengen jadi perempuan karir. Itu loh seperti perempuan-perempuan yang di kota besar. Jadi saya nggak perlu dulu nih mikirin cari suami atau ngurusin anak, saya pengennya seperti itu. Tapi cita-cita itu susah untuk mereka mereka wujudkan ketika mereka harus ngurusin hal-hal seperti ini. Waktu mereka terhabiskan karena masalah energy issue ini. Ya, itu dia yang aku bilang bahwa perempuan di sini adalah korban terbesarnya. Karena bapak-bapaknya kan pada kerja, jadi mereka nggak perlu ngurusin hal-hal seperti ini. Nah, next. Jadi sebenarnya tuh ada nggak sih solusinya dari permasalahan ini? Kalau menurut saya ada solusinya. Apakah itu solusinya? Bayangkan ketika perempuan-perempuan yang jadi korban itu, perempuan-perempuan yang terpinggirkan karena permasalahan akses energi ini dijadikan superhero-nya lah istilahnya, dijadikan orang-orang yang membawa perubahan. Jadi dari korban menjadi orang yang membawa perubahan. Apakah ini mungkin? Bisa nggak sih perempuan-perempuan yang udah sibuk ngurusin rumah dan kawan-kawannya ini kita berdayakan istilahnya untuk menyelesaikan permasalahan akses energi ini dan permasalahan yang dihadapi perempuan ini? Kita merasa itu bisa. Maka itu kita lahir dengan program Ibu Inspirasi yang tadi saya sebut itu program Wonder Women, di mana kita memberdayakan, kita istilahnya melatih perempuan-perempuan ini untuk menjadi yang kita sebut micro social entrepreneurs. Jadi teknologi-teknologi yang Copernic distribusikan, yang aku bilang tadi, lampu tenaga surya, kompor biomasa, saringan air tanpa listrik, itu itu didistribusikan bukan oleh kita, tapi oleh ibu-ibu di daerah pedalaman tersebut. Jadi istilah mereka menjadi agen teknologi kita. Nah, bagaimana kita mempersiapkannya? Kita nih di sini cuma membantu ibu-ibu tersebut. Karena kebanyakan ibu-ibu di sini tuh udah punya motivasi istilahnya. Mereka tuh punya motivasi untuk melakukan lebih daripada ngurus rumah doang. Jadi kita membekali mereka dengan memberikan pelatihan di bidang cara memulai bisnis, pembukuan sederhana, marketing, public speaking, pokoknya semua yang dibutuhkan sehingga mereka siap untuk memperkenalkan teknologi ini ke tetangga-tetangganya, ke ibu-ibu lain pas lagi ada arisan. Next. Nah, setelah mereka siap, mereka akan mendistribusikan teknologi ini, jadi akan mulai menjual, memasarkan teknologi ini, dan mereka bakal mendapatkan keuntungan atau margin dari setiap penjualan yang bisa mereka manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangganya atau modal buat bisnis baru dan lain-lainnya. Dan menurut kami pun ketika kita menyasar perempuan ini sangat tepat sasaran karena permasalahan ini berkaitan erat dengan perempuan. Jadi perempuan ini ngerti banget nih tentang masalah memasak emang lama. Terus ketika mereka tahu ada kompor, mereka tuh biasanya langsung berbinar-binar kayak, wah apaan ini gitu. Jadi emang benar-benar tepat sasaran.
Biasanya setiap kali saya menjelaskan ini, orang banyak yang nanya, terus kenapa perempuan? Bapak-bapak nggak boleh ikutan? Nah, kenapa kita menyasar perempuan? Dan kenapa kita merasa perempuan ini menjadi agen perubahan? Kenapa? Oke. Ketika perempuan memiliki pendapatan lebih, gitu, mereka pasti akan menggunakannya untuk satu, uang sekolah anaknya, yang kedua untuk menyediakan makanan yang lebih baik untuk keluarga, dan yang ketiga untuk ditabung, misalkan buat naik haji atau buat nabung modal bikin warung. Jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Maksudnya no offense buat yang cowok-cowok, tapi kalau untuk yang kaum pria disebut, kalau ketika waktu itu saya pernah nih iseng-iseng nanya, Pak, kalau uangnya ada pendapatan lebih mau buat apa sih, Bapak mau ngapain sih? Jawabannya sambil ketawa-tawa nih, sambil bercanda, tapi bilangnya gini, kalau bisa sih cari istri baru, ketawa gitu. Dan itu tuh bukan cuma jawaban satu orang, beberapa bapak-bapak banyak di situ. Jadi ya mungkin nggak benar sih, cuma masalahnya banyak yang jawab kayak gitu. Jadi gimana dong? Saya mesti menyimpulkannya. Dan jadi ketika kita memberdayakan perempuan, dampaknya itu lebih banyak untuk keluarga. Dan yang kedua, dengan teknologi-teknologi tempat guna yang perempuan tersebut distribusikan, itu tuh bisa memberdayakan bukan hanya dia, tapi juga masyarakat tetangga-tetangganya lah. Memberdayakan masyarakat di sana juga. Kenapa? Sekarang mereka tidak perlu lagi hidup di kegelapan. Mereka udah ada terang. Mereka mempunyai lebih banyak waktu karena tidak perlu memasak begitu lama. Jadi ini meningkatkan produktivitas. Yang sering terjadi itu adalah sejak ada cahaya, anak-anak bisa belajar di malam hari. Ibu-ibu, kan di NTT banyak ibu-ibu yang menenun. Mereka ini menenun lebih lama, jadi sampai malam mereka bisa tetap menenun. Jadi mereka lebih produktif dan ada peningkatan pendapatan buat mereka. Jadi bukan cuma buat ibu inspirasinya, cuma tetangga-tetangganya juga lebih produktif. Lanjutnya. Dan yang ketiga, tanpa mereka sadari, teknologi-teknologi yang mereka distribusikan itu kan teknologi energi bersih, nggak ada emisi karbonnya atau mengurangi kadar emisi karbon. Jadi mereka tuh telah istilahnya menciptakan dunia lingkungan yang lebih sehat, gitu. Jadi mengurangi kadar emisi karbon. Ini sekedar overview aja bahwa sudah banyak loh ibu inspirasi ini di seluruh Indonesia. Sampai sejauh ini sudah ada 400 perempuan luar biasa ibu inspirasi di seluruh Indonesia. Kebanyakan itu di NTT, di NTB. Terus mereka sudah mendistribusikan lebih dari 15.000 teknologi dan mengurangi emisi karbon hingga 7.000, lebih dari 7.000 ton. Selanjutnya. Nah, itu nih ceritanya tentang ibu inspirasi. Tapi kalau buat saya sendiri, yang membuat mereka benar-benar luar biasa, atau di topik ini adalah perempuan yang menembus batas atau modern dekat ini, itu tuh bukan jumlah teknologi yang mereka distribusikan, atau bukan berapa banyak sih uang yang mereka bikin. Itu tuh lebih daripada itu. Nah, disini aku pengen mencoba ceritakan cerita-cerita yang aku temukan di lapangan yang sebenarnya membuat perempuan ini tuh bukan cuma saluran yang digunakan untuk distribusi. Mereka tuh lebih daripada itu. Oke, yang pertama nih ya, setiap kali saya ke NTT, ke lapangan, ibu-ibu ini tuh baiknya luar biasa. Kalau saya bilang tuh, saya tuh kayak punya 20 ibu lah di sana gitu, bukan cuma satu. Karena setiap kali saya ketemu dengan ibu inspirasi, walaupun baru ketemu sekali atau baru kenalan lewat telepon, mereka tuh menyambut saya kayak saya anak sendiri gitu. Bahkan kasih sayangnya lebih daripada saya ibu saya sendiri. Kadang suka baik banget. Pokoknya intinya perut pasti nggak akan kosong, pasti akan kenyang. Dan siap-siap minum kopi lebih dari 10 gelas per hari. Karena selalu jamu dengan penuh kasih sayang dan bangun terus yang pasti. Dan semangat mereka, senyuman mereka itu tuh infectious kalau aku bilang, itu benar-benar bisa ngerasain lah semangatnya mereka itu seperti apa. Nah, salah satu cerita ini tentang Kak Bolen. Kak Bolen ini nih tinggalnya di Adonara, Flores Timur, di NTT. Dia ini kalau tetangga-tetangganya bilang dia ini aktivis di Adonara. Dia tuh peduli tentang masalah lingkungan, hak-hak politik, dan terutama hak-hak perempuan.
Dia ini kerja untuk, kalau teman-teman tahu, organisasi perempuan namanya PEKA, Perempuan Kepala Keluarga. Jadi karena di sini ada sebuah di NTT itu ada sebuah isu yang banyak terjadi, yaitu sebuah masalah sosial yang banyak terjadi. Itu adalah di mana suami-suami ini pergi ke Malaysia atau ke Brunei, jadi TKI. Tapi yang terjadi bukan yang ngirim uang, malah dapat kabar bahwa udah dapat istri baru. Seperti itu. Itu banyak sekali terjadi. Makanya itu banyak banget nih single mother, perempuan kepala rumah tangga, itu banyak sekali di sana. Dan Kabul ini yang memperjuangkan itu. Dan dia itu juga menjadi bagian dari Ibu Inspirasi. Jadi banyak banget kegiatannya. Nah, itu saya tanya, Bu, apa sih yang membuat Kabul paling senang ikutan Ibu Inspirasi? Jawabannya sih sederhana banget. Dia coba bilang ini, saya senang ketika saya keluar dari depan rumah saya, waktu itu lagi mati lampu, lagi ada pemadaman listrik, which is yang terjadi katanya seminggu itu hampir setiap hari. Keluar, mati lampu, tapi nggak gelap. Karena sudah ada lampu-lampu tenaga surya yang ia distribusikan di depan-depan rumah tetangganya, karena tetangganya sudah memakai lampu tersebut. Dan dia bilang, saya paling puas melihat pas mati lampu keluar nggak gelap gulita, karena dengan lampu yang saya distribusikan. Di situ tuh bisa kelihatan bagaimana Kabolan itu nggak cuma mikirin tentang pendapatan untuk dirinya sendiri, dia itu mikirin tentang tetangga-tetangganya, dia mikirin ingin membantu komunitas sekitarnya. Dan itu menurut saya salah satu poin yang membuat mereka luar biasa. Lanjutan. Nah, cerita selanjutnya ini tentang Mama Mia. Itu tuh lampu kita di biji kayak termos, ini lampu tenaga surya padahal. Mama Mia ini sebenarnya lumayan empowered. Dia tuh tinggal di Larantuka di NTT, itu hitungannya udah lumayan kotanya. Dia ini seorang pensiunan usia 60 tahun, udah punya cucu, dan dia dulu adalah seorang penyuluh KB, penyuluh keluarga berencana. Jadi kerjanya tuh dari dulu memang keliling ke daerah-daerah pedalaman untuk mensosialisasikan keluarga berencana. Nah, dia udah pensiun dan dia bosan, katanya pensiun tuh bosan, nggak ngapa-ngapain di rumah. Jadi dia mencari sesuatu supaya dia tetap bisa melayani masyarakat istilahnya. Akhirnya dia bergabung program kita, dan luar biasa, walaupun umur 60 tahun, dia itu masih sering jalan-jalan ke pedalaman, nggak pulang, demi mendistribusikan lampu-lampu ini. Dan dia bilang gini, cita-cita kalau orang lain nih, kalau udah pensiun, cita-citanya mau punya tempat tinggal yang nyaman, punya mobil, bahkan di kota besar punya apartemen. Kalau saya sih cita-citanya sederhana, saya tuh pengen ngeliat masyarakat yang dari dulu saya bantu itu benar-benar bisa terberdayakan. Dan saya merasa dengan lampu-lampu ini dan atau dengan teknologi dari company, masyarakat tuh benar-benar terbantu. Dan itu adalah cita-cita dia untuk melihat orang-orang yang dia bimbing dari zaman dia jadi penyuluh KP sampai sekarang terberdayakan. Cerita terakhir, ini cerita dari Kak Rovina yang menurut saya ini cerita favorit saya. Jadi Mama Rovina ini merupakan di sini kan senyumnya bahagia, padahal katanya pas tahun 2013 senyumnya tidak seperti ini. Jadi kasusnya sama seperti yang saya tadi ceritain. Dia ini punya suaminya pergi ke Malaysia, bukannya ngirim uang, malah kasih tahu bahwa udah punya istri baru. Jadi kayak Bang Toyib nggak pulang-pulang. Nah, jadi dia adalah seorang single mother dengan 2 orang anak, nggak punya rumah. Jadi mereka harus tinggal menumpang di rumah saudaranya. Dia itu, tapi hal itu tidak menghancurkan dia gitu. Dia sangat-sangat bertekad. Cita-citanya satu, gue pengen anak-anak gue punya rumah sendiri, nggak harus numpang di rumah orang lain. Itu cita-cita dia. Segala macam hal dia coba, mulai dari mengumpulkan madu di hutan, nyewain motor, mancing cumi, dan salah satunya adalah bergabung di program Ibu Inspirasi. Dia tuh emang bener menurut aku tuh nggak ada komitmen atau ambisi yang lebih kuat daripada seorang ibu yang pengen bikin anaknya tuh survive, bisa makan.
Jadi dia benar-benar kerja keras nih, dia jualin semua teknologi-teknologi lampu tenaga surya, kompor, sampai akhirnya semua tetangga di desanya, di desa Butaran di Lembata, itu udah pakai teknologi dari Copernic karena jasanya Karovina. Dan dari semua uang yang dia kumpulkan, akhirnya dia bisa membuat rumahnya sendiri. Ini rumahnya, sederhana banget, nggak ada listrik, itu di atas bukit, nggak mewah sama sekali. Cuman ini merupakan hasil kerja kerasnya dia selama 1 tahun lebih, selama 2 tahun. Dan menurut saya ini benar-benar luar biasa gitu, kayak determinasi seorang ibu untuk memastikan bahwa anaknya bisa memiliki hidup yang lebih baik lah, punya rumah sendiri. Rumahnya sederhana, cuman ketika waktu itu saya datang sore-sore, saya dikasih lihat rumahnya, wah keren ya. Dan yang lebih kerennya lagi, ini pemandangan dari rumahnya ketika lagi sunset. Jadi rumahnya itu di atas bukit, agak jauh dari rumah-rumah tetangganya, tapi pas lagi sunset pemandangannya seperti ini. Saya tuh yang ngeliat, saya sampai mau nangis gitu, kayak wah bagus banget. Dan di situ saya benar-benar di situ saya benar-benar menyadari perempuan-perempuan itu luar biasa hebatnya. Saya benar-benar menyadari bahwa ini inspirasi saya, ini perempuan-perempuan ini yang membuat saya menemukan passion saya tuh. Saya ingin membantu ibu-ibu ini untuk menjadi perempuan-perempuan yang hebat, ingin menjadikan mereka perempuan-perempuan yang memang menembus batas. Gitu. Ketika kita ngomongin tentang ibu inspirasi, perempuan yang menembus batas, atau juga Wonder Woman. Dulu sih bayangan saya langsung perempuan-perempuan hebat, pemimpin negara lah istilahnya itu, atau Kartini. Padahal sebenarnya di sekitar kita, bahkan di pedalaman Indonesia, ibu-ibu yang kebanyakan ini tingkat pendidikannya baru lulus SD, baru lulus SMP, tapi mereka itu ceritanya luar biasa. Mereka itu juga ingin membawa sebuah perubahan di masyarakat, di lingkungannya lah. Dan motivasi sebenarnya sederhana, cuma pengen membantu keluarga, ngasih makan buat anaknya. Hal-hal sederhana tersebut, cuma determinasi mereka untuk mencapai hal-hal itu benar-benar luar biasa. Dan lari ke bagian awal dari cerita saya, gimana saya tuh belum pernah mikir ini sih, cuma saya jadi menyadari kalau saya nggak mengambil resiko di hidup saya untuk meninggalkan semua kehidupan saya di Jakarta dan pindah kerja di LSM, saya mungkin nggak akan ketemu dengan ibu-ibu ini, ibu-ibu yang membuat saya menyadari bahwa kita sebagai perempuan tuh kita bisa melakukan lebih, bahwa kita tuh bukan kaum yang terpinggirkan, tersisihkan, bukan. Kita ini kaum yang kuat gitu. Dan mungkin saya nggak bisa ceritain di depan teman-teman pada hari ini gitu. Nah, untuk menutup, saya mau mengambil sebuah kutipan dari ibu inspirasi yang tinggalnya di Labuan Bajo, di Flores Barat. Dia bilang gini, ini namanya Ibu Bekti. Kalau lihat orangnya tuh sangat santun, Jawa banget, gitu, halus. Nah, dia ngomong kayak gini, mendidik perempuan berarti mendidik satu generasi. Berat banget kata-katanya, cuman saya setuju dengan apa yang Ibu Bekti di sini bilang. Karena kita lihat aja deh ibu-ibu inspirasi kita, yang mereka lakukan itu sangat sederhana, yang adalah memasarkan teknologi tepat guna ke tetangga-tetangganya. Tapi dampaknya begitu besar, bukan hanya untuk dia menjadi terberdayakan. Begitu pula dengan keluarganya. Tapi dia juga membantu komunitasnya dan juga membantu lingkungannya. Jadi memang saya setuju dengan kata-kata Ibu Bekti ini. Nah, mungkin itu aja dari saya. Nah, tapi sebelum menutup, ini ada satu video yang kita bikin tentang salah satu kisah ibu inspirasi kita tentang Ibu Bekti itu. Terima kasih dan selamat menonton. Nama saya Bekti. Saya adalah ibu inspirasi. Kehidupan telah begitu baik kepada saya dan sang pujaan hati. Menjadi bagian dari keindahan di Labuan Bajo, tempat kami menghabiskan hari tua. Pulau yang tersohor
akan keindahan alamnya yang menjadi daya tarik turis lokal dan mancanegara. Namun, di tengah alam yang terus bersolek di sini, ada anak-anak yang kesulitan belajar di malam hari. Ada para ibu yang menahan perih oleh hawa panas dari tungku. Dan harga air bersih yang makin mencekik. Mereka adalah saya. Ketidakberdayaan mereka mendorong saya untuk berbuat sesuatu. Bukan dengan bantuan materi, melainkan dukungan agar mereka mandiri dan berdaya. Mendidik perempuan berarti mendidik satu generasi. Bersama program Ibu Inspirasi Kopernik, kami mendidik para ibu agar berdaya terhadap masalah yang ada. Mengubah yang dianggap tak berguna menjadi berdaya guna. Menjernihkan setiap tetesan air untuk kehidupan. Menyimpan sinar matahari untuk terang di malam hari. Ini bukan perjuangan saya sendiri. Ini perjuangan kita bersama. Setiap perempuan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Selama masih ada kesempatan, berbagilah. Berbagi ilmu, berbagi harapan, berbagi kebaikan.